Perkenalkan, nama saya Windasari, NIM 90300118089. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep dasar ekonomi Islam, dan materi yang kedua itu rencana bangun sistem ekonomi Islam. Materi pertama itu konsep dasar ekonomi Islam mempunyai 3 konsep dasar dalam ekonomi. Yang pertama itu tujuan hidup. Pada dasarnya setiap manusia di dunia ini menginginkan kehidupan yang baik atau bahagia, baik itu dari dalam bentuk material atau spiritual, individu maupun sosial. Namun dalam kehidupan yang nyata ini, kebahagiaan itu sangatlah sulit diraih karena adanya keterbatasan kemampuan manusia, baik dalam bentuk kemampuan memahami maupun menerjemahkan, serta keterbatasan dalam mengembangkan antara aspek kehidupan maupun keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan hidup, yaitu pertama, pala sebagai tujuan hidup. Pala itu sendiri dari bahasa Arab aflaha yufilu, yang artinya kesuksesan, kemuliaan, kemenangan. Dapat juga dilihat ditinjau dari pengertian lain dalam kehidupan dunia. Pala itu sendiri dapat diartikan sebagai kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Tujuan hidup yang kedua itu adalah maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Maslahah itu sendiri adalah segala bentuk keadaan, baik dalam bentuk material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu pertama, maslahah dasar itu dibagi menjadi 5, yaitu pertama agama, jiwa, intelektual, keluarga, dan keturunan serta materi. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus dipenuhi agar manusia hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Tujuan hidup yang ketiga itu adalah permasalahan dalam mencapai falah. Dalam upaya mencapai falah, manusia menghadapi berbagai banyak tantangan permasalahan. Di antaranya itu adalah adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia, serta adanya kemungkinan adanya intervensi dari berbagai aspek kehidupan yang seringkali menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan falah itu sendiri. Konsep dasar ekonomi Islam yang kedua itu adalah ekonomi Islam dan rasionalitas. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan ajaran agama Islam, serta hubungan agama dengan membangun ekonomi bukanlah berdasarkan pada kualitasnya saja, melainkan berdasarkan hubungan timbal balik antara keduanya. Sedangkan rasionalitas itu sendiri menurut dalam ajaran agama Islam secara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diderifikasikan dari agama Islam, di mana ekonomi Islam adalah suatu metode tentang bagaimana cara memahami, menafsirkan, serta mengambil
keterangan hukum dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Sang Pencipta atau Allah dan Rasulnya. Konsep dasar ekonomi Islam yang ketiga itu adalah metodologis ekonomi Islam. Dalam metodologi ekonomi Islam terdapat tiga kerangka metodenya, yaitu pertama, kebenaran dan kebaikan; kedua, metodologi ilmu alam dan metodologi ilmu sosial; dan yang ketiga itu objek ekonomi Islam itu sendiri. Materi kedua itu adalah rancang bangun sistem ekonomi, merupakan salah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengembangan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam satu daerah atau wilayah tertentu. Rancangan bangun sistem ekonomi Islam ini dibagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama itu kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam ini menurut ajaran agama Islam akan menjadi 3. Yang pertama itu hak milik individu, kedua hak milik umum atau publik, ketiga itu hak milik negara. Yang kedua itu maslahah sebagai intensif ekonomi. Secara garis besar, intensif kegiatan ekonomi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu intensif yang akan diterima di dunia maupun di akhirat kelak. Islam juga mengakui bahwa adanya intensif material dan intensif non-material dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan. Secara pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip ekonomi pasar, namun tetap harus memandang nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu, musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam merupakan prinsip dari pengambilan keputusan atau musyawarah yang merupakan kombinasi antara desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan oleh nilai maslahah itu sendiri. Dasar yang adil sebagai media koordinasi. Menurut Ibnu Taimiyah menyebutkan mekanisme ini dengan istilah pasar yang adil atau hubungan antara persaingan dan kerjasama. Mekanisme pasar ini memberikan ruang gerak untuk menentukan harga. Namun masyarakat dan syariat Islam tetap berperan penuh dalam mengontrol jalannya pasar, sehingga terciptanya masyarakat